Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinitias Aditya dengan nomor NIM 8604540474 dari Prodi PGSD. Pada hari ini saya akan melakukan pengamatan mengenai simbiosis. Adapun tujuan dari pengamatan ini yaitu untuk mengidentifikasi simbiosis parasitisme yang ada di lingkungan sekitar. Alat dan bahannya yaitu alat tulis, kemudian tabel pengamatan, dan juga lingkungan sekitar. Di sawah, banyak sekali kita jumpai simbiosis parasitisme. Yuk, mari kita melakukan pengamatan. Hubungan ini bisa kita lihat pada keong dan juga tanaman padi. Ini merupakan contoh simbiosis parasitisme di lingkungan sawah. Keong emas hidup di air dan sering ditemukan menempel atau berada di sekitar batang padi. Hewan ini memperoleh makanan dengan memakan batang serta daun muda tanaman padi, terutama pada fase awal pertumbuhan ketika batang padi masih lunak. Akibatnya, tanaman padi menjadi rusak, layu, bahkan bisa mati, sehingga menyebabkan penurunan hasil panen bagi petani. Selain itu, keong emas juga meletakkan telurnya yang berwarna merah muda di batang padi. Telur-telur tersebut nantinya akan menetas menjadi anak keong yang kembali menyerang tanaman padi. Dalam hubungan ini, keong emas mendapat manfaat berupa makanan dan tempat berkembang biak, sedangkan tanaman padi dirugikan karena pertumbuhannya terganggu. Oleh karena itu, hubungan antara keong emas dan tanaman padi disebut sebagai simbiosis parasitisme karena hanya satu pihak yang diuntungkan sementara pihak lainnya dirugikan. Selanjutnya bisa ditemukan pada hubungan antara kucing dan kutu. Di sini termasuk simbiosis parasitisme. Kutu hidup di permukaan kulit atau di antara bulu kucing dan menghisap darahnya untuk bertahan hidup. Dalam hubungan ini, kutu mendapatkan manfaat berupa makanan dan tempat tinggal, sedangkan kucing dirugikan karena mengalami rasa gatal, iritasi kulit, bahkan bisa terinfeksi bila kutu terlalu banyak. Dengan demikian, hubungan antara kucing dan kutu disebut simbiosis parasitisme, karena kutu diuntungkan, sementara kucing dirugikan. Lalu ada juga hubungan antara kutu dan ayam. Kutu yang menempel pada tubuh ayam hidup dengan cara menghisap darah atau memakan bagian kulit ayam untuk mendapatkan makanan. Kutu memperoleh manfaat berupa sumber nutrisi dan tempat tinggal di tubuh ayam. Namun bagi ayam, keberadaan kutu justru menimbulkan rasa gatal, iritasi, bulu rontok, dan menurunkan kesehatan serta produktivitas. Akibatnya, ayam sering menggaruk-garuk tubuhnya atau gelisah, bahkan bisa mengalami penurunan berat badan jika infeksi kutu terlalu banyak. Karena dalam hubungan ini kutu diuntungkan sementara ayam dirugikan, maka hubungan keduanya disebut simbiosis parasitisme. Selanjutnya bisa ditemui pada pohon mangga dan juga benalu. Benalu adalah tumbuhan parasit yang hidup dengan cara menempel pada batang atau cabang dari pohon mangga. Melalui akarnya yang khusus, benalu menembus jaringan pohon mangga untuk menyerap air dan zat hara dari inangnya. Akibatnya, pohon mangga kehilangan sebagian nutrisi yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhannya sendiri. Pohon mangga yang ditumbuhi benalu biasanya akan tumbuh lebih lambat, daunnya menguning, dan hasil buahnya menurun, terutama jika jumlah benalu cukup banyak. Sementara itu, benalu mendapatkan semua kebutuhan hidupnya dari pohon mangga tanpa harus berfotosintesis penuh atau mencari nutrisi sendiri. Oleh karena itu, hubungan antara benalu dan pohon mangga disebut simbiosis parasitisme karena benalu diuntungkan sedangkan pohon mangga dirugikan. Selanjutnya ada ulat dan juga pohon sawo. Di sini ulat sering ditemukan memakan daun pada pohon sawo yang ada di area sawah.
Ulat menggunakan daun tanaman tersebut sebagai sumber makanan utama agar bisa tumbuh dan berkembang menjadi kepompong lalu menjadi kupu-kupu. Namun, bagi tanaman seperti tanaman pohon sawo ini, kehadiran ulat sangat merugikan. Daun yang dimakan ulat menjadi bolong-bolong, berkurang luas permukaannya, dan tidak bisa melakukan fotosintesis dengan baik. Akibatnya, pertumbuhan tanaman terganggu, bahkan bisa mati jika serangannya parah. Demikian hasil pengamatan yang bisa saya sampaikan mengenai hubungan simbiosis parasitisme. Sampai jumpa di video pengamatan selanjutnya.